Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Yudanto. Saya Warismi. Saya Pagi. Kami akan menjelaskan tentang use case diagram dan melakukan analisis terhadap use case form yang akan dijelaskan selanjutnya oleh saya. Oke, bayangkan Anda adalah seorang engineer web yang diberikan tugas untuk membuat sebuah sistem, katakanlah sistem, contohnya sistem registrasi kampus. Lalu kemudian sebelum untuk membahasakan program itu menjadi software atau menjadi sistem, kira-kira bagaimana, apa yang akan Anda lakukan mengenai bagaimana menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem? Bagaimana Anda bisa menggambarkan hubungan atau tingkah laku atau behavior dari sistem tersebut? Kemudian bagaimana Anda bisa menggambarkan siapa aktor, siapa yang berperan menjadi sistem, dan bagaimana reaksi keseluruhannya. Di sini solusi yang kami tawarkan adalah menggunakan use case. Use case bisa menjawab semuanya, bisa menunjukkan interaksi dan reaksi antara aktor dengan sistem, bisa menggambarkan behavior sistem, bisa menggambarkan siapa aktor, siapa sistem, dependensinya seperti apa, itu nanti bisa dijelaskan semuanya. Berarti dari sini disimpulkan use case adalah, nah, karena use case bisa menjawab semua pertanyaan itu, maka use case adalah sebuah metodologi yang bisa digunakan atau yang digunakan untuk mengidentifikasi, memperjelas, dan mengatur urut-urutan atau persyaratan dari sebuah sistem. Yang lebih sederhananya adalah use case adalah list atau daftar aktivitas atau langkah dalam interaksi antara aktor dengan use case yang terjadi dalam sebuah sistem. Oke, itu ya. Kemudian di dalam use case itu ada apa aja sih? Sehingga sebuah sistem, sebuah metodologi itu bisa dikatakan use case. Jadi dalam sebuah use case itu ada 3 syarat utama, yaitu pertama harus ada precondition. Precondition adalah prasyarat atau predecessor untuk melakukan aktivitas selanjutnya atau melaksanakan use case selanjutnya. Jika precondition tidak dipenuhi, maka tidak akan bisa. Pertama. Kemudian yang kedua adalah ada postcondition. Postcondition adalah identifikasi hasil dari pengerjaan atau perlakuan-perlakuan dalam sebuah sistem atau use case. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah flow of event. Jadi di dalam use case Anda harus dan bisa menjelaskan antara aksi dan reaksi. Aksi yang diberikan oleh seorang aktor kepada sebuah sistem, dan bagaimana sistem merespon atau bereaksi terhadap aksi yang diberikan oleh aktor. Itu 3 hal yang ada di dalam use case. Oke, jadi tadi teman saya Fakih sudah menjelaskan tentang apa itu use case diagram dan juga definisinya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang use case diagram yang telah terbuat berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Studi kasus di sini sama seperti kemarin, masih tentang website Gracias, dan skopnya sendiri itu untuk proses registrasi mata kuliah. Maksudnya di sini adalah di dalam diagram ini akan dijelaskan rangkaian proses-proses yang akan dilakukan oleh aktor di dalam diagram ini. Aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan oleh aktor ini sehingga mahasiswa, salah satu aktor di diagram ini, bisa menyelesaikan proses registrasinya. Lalu untuk prosesnya sendiri step by step, sebelumnya saya jelasin dulu. Ini untuk simbol gambar orang ini namanya aktor, yang bulat-bulat ini namanya use case atau aktivitas yang dilakukan oleh sang aktor. Lalu ada garis-garis di sini. Garis pertama itu atau garis ini dinamakan asosiasi atau hubungan atau relation. Jadi garis ini juga dibagi jadi beberapa. Untuk garis hubungan antara aktor dengan use case itu garisnya seperti ini, nggak ada tanda panah terbuka. Lalu untuk hubungan atau asosiasi antara use case dengan use case lain itu garisnya putus-putus. Oke, sekarang untuk prosesnya sendiri, aktivitas apa aja yang dilakukan mahasiswa agar bisa menyelesaikan proses registrasi? Pertama dimulai dengan login. Jadi kalau dari sudut pandang aktor, Anda sebagai aktor mahasiswa ini ingin menyelesaikan proses registrasi, pertama dimulai dengan login
ke website atau portal IGCS. Nah, loginnya juga sebagai mahasiswa, jadi bukan sebagai dosen atau sebagai namanya sebagai admin. Nah, lalu selanjutnya umumnya sebelum melakukan registrasi, jadi sebelum masuk ke registrasi, mahasiswa harus mengisi survei akademik. Jadi harus mengisi survei dulu di sini. Jadi di sini ada garis putus, itu adalah input itu maksudnya adalah, jadi untuk sebelum kita mengisi survei kita harus menyelesaikan kita harus login dulu ke website-nya, kayak gitu. Lalu selanjutnya mahasiswa akan memilih mata kuliah yang akan diambil di semester bersangkutan atau yang disebut input. Jadi setelah isi survei, mahasiswa bisa melakukan input mata kuliah. Nah, kalau tadi saya bilang input itu adalah serangkaian aktivitas berurutan ataupun ada aktivitas yang harus dilakukan sebelumnya agar bisa melakukan aktivitas lain. Kenapa di sini kita nggak ada garis input dari isi survei ke input matkul? Itu karena kita balik lagi, kita lihat dari sisi pandang user yang menggunakan website. Jadi kalau di menu itu kita ngebayanginnya kita ngisi survei, beres, kita balik lagi dong ke menu. Jadi kita nggak harus ngisi atau input mata kuliah atau memilih mata kuliah setelah isi survei. Jadi kita mau memilih mata kuliah A, kita harus isi survei dulu, kita memilih mata kuliah B, isi survei. Nah, jadi kita isi survei dulu sampai beres, baru kita input mata kuliah. Makanya kita nggak ada garis input dari survei ke input mata kuliah. Kemudian dan mahasiswa bisa melihat jadwal dari mata kuliah yang diambil untuk memastikan apakah ada mata kuliah yang bentrok atau enggak. Nah, jadi di sini ada opsi aktivitas lain dengan garis extend, yaitu aktivitas use case melihat jadwal matkul pilihan. Nah, di sini jadi saat mahasiswa itu menginputkan mata kuliah, di situ di dalam website itu ada menu, biasanya direncanakan ada menu bahwa mata kuliah yang diinput itu tidak bentrok jadwalnya, maka ada fitur di sini yaitu melihat jadwal mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa dapat melihat jadwal mata kuliah yang akan diambil, yang akan diinputkan untuk memastikan bahwa mata kuliah tersebut tidak bentrok nantinya. Lalu kemudian setelah memastikan bahwa maka mahasiswa dapat mengajukan ACC kepada dosen wali dan juga dapat mengirimkan pesan dari dosen wali. Maksudnya ini ke dosen wali. Nah, jadi setelah kita menginputkan mata kuliah, setelah mahasiswa menginputkan mata kuliah, mahasiswa ini dapat meminta ACC mata kuliah ini. Jadi di ACC ini juga ada extend dari use case mengirim pesan ke dosen wali. Jadi saat kita mau meminta ACC kepada dosen wali, kita juga bisa mengirimkan pesan ke dosen wali. Misalnya pesan isinya apakah mata kuliah yang kita ambil ini cocok atau enggak, atau memenuhi persyaratan atau enggak. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Nah, jadi setelah dosen itu setelah mahasiswa itu meminta ACC, mahasiswa juga harus menunggu ya. Jadi mahasiswa harus menunggu ACC dari dosen wali yang bersangkutan. Soalnya tanpa mendapatkan ACC dari dosen wali, mahasiswa tidak dapat melanjutkan proses registrasi ke tahap selanjutnya, yaitu cetak SM. Jadi kalau mahasiswa di sini mau cetak SM, itu harus mendapatkan ACC dulu. Tapi bagaimana caranya mahasiswa tersebut mengetahui apakah sudah di ACC atau belum? Makanya di sini kita tambahkan use case lihat status ACC. Jadi mahasiswa login lalu ada menu, salah satu menu registrasi itu lihat status ACC. Nah, di situ mahasiswa juga setelah melihat apakah sudah di ACC atau belum, nah setelah di ACC baru mahasiswa bisa memilih untuk mencetak SM atau enggak. Jadi setelah mahasiswa sih mau cetak SM atau enggak, opsional. Nah, kemudian untuk dalam hal registrasi mata kuliah, dosen wali sendiri berkewajiban untuk melihat rencana studi mata kuliah yang diambil mahasiswa. Oke, jadi pertama, biarpun di studi case-nya nggak ada, kita mulai di sini login sebagai dosen. Jadi nggak mungkin kan dosen mengakses website portal IGCS ini tanpa login terlebih dahulu. Nah, jadi dosen di sini login untuk bisa melihat rencana studi mahasiswa.
Lalu dosen selain bisa melihat rencana studi mahasiswa juga bisa melihat pesan dari yang dikirimkan oleh mahasiswa dan juga dapat melakukan ACC terhadap rencana studi. Jadi ACC yang masuk dari mahasiswa itu di-ACC oleh dosen wali. Nah, terus dosen juga dapat melakukan riset mata kuliah yang diambil mahasiswa ketika rencana studi yang diambil mahasiswa tidak sesuai atau ada masalah. Jadi itu extendnya dari rencana studi mahasiswa. Jadi kenapa kita di sini terbagi jadi 3 inputnya atau di menunya itu terbagi dari 3? Itu karena di studi case-nya juga dijelasin dosen wali bisa melakukan aktivitas, bisa melihat rencana studi, bisa melihat pesan yang dikirimkan oleh mahasiswa, dan juga bisa melakukan ACC terpisah. Sedangkan kalau dosen wali ini sedang melihat rencana studi, rencana studi oleh mahasiswa, salah satu mahasiswa, dosen juga bisa melakukan riset. Jadi kalau misalnya ada yang nggak benar nih, yang mata kuliah yang dipilih itu nggak sesuai dengan paketnya atau terlalu banyak SKS yang diambil, maka dosen punya opsi untuk meriset rencana studi mahasiswa. Oh ya, ada tambahan nih. Jadi tadi saya bilang jadi proses di sini kan sebenarnya agar mahasiswa dapat menyelesaikan proses registrasi, yaitu dengan untuk menyelesaikan proses registrasi itu kan mahasiswa harus cetak ASN. Nah, tapi di sini opsional, jadi terserah mahasiswa mau selesaikan proses registrasi atau enggak. Lalu untuk garisnya sendiri, nah di sini kalau kalian lihat garis extend itu kan ngarahnya ke atas, jadi emang udah aturannya kalau garis extend itu atau asosiasi extend itu antara use case dan use case itu emang harus digambarkan secara vertikal. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan use case form. Nah, use case form itu apa? Use case form itu adalah berdasarkan dari kesepakatan yang sudah kita sepakati. Use case form itu digunakan untuk menjabarkan detail setiap use case yang ada, ya. Namun use case form bukan termasuk bagian dari UML. Jadi UML itu adalah Unified Module Language, di mana bahasanya harus seperti itu, bahasanya harus denotatif karena hanya akan bisa terjemahkan ketika bahasanya sudah sesuai dengan bahasa yang disepakati. Namun use case ini bukanlah UML. Oleh karena itu tidak ada standar pembuatan forum sehingga versi form dapat bermacam-macam. Ya, contohnya UML itu adalah use case, kemudian ada flowchart, ada DFD dan lain sebagainya. Nah, dari yang sudah kita sepakati antara kita saja nih, ya kan, ada beberapa komponen use case form, yaitu yang pertama adalah nama use case. Nama use case menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh aktor melalui sistem. Kemudian di situ ada aktor yang menggambarkan orang, sistem atau entitas eksternal yang memberikan atau menerima informasi. Kemudian ada dependency. Dependency itu termasuk extend atau include, di mana include adalah relasi antara dua use case. Jika salah satu user case include terhadap use case A, maka aktivitas A harus dikerjakan, maka aktivitas B harus dikerjakan. Jadi aktivitas A itu bergantung pada aktivitas B. Extend contohnya adalah jika aktivitas A dikerjakan, maka aktivitas E boleh dikerjakan atau boleh tidak dikerjakan tergantung kondisi. Oke ya, kemudian ada precondition atau asumsi. Precondition adalah prasyarat atau bahasa populernya predecessor. Dia harus dilakukan untuk melakukan aktivitas yang selanjutnya. Kemudian ada postcondition. Postcondition menjelaskan kondisi yang telah dipenuhi atau hasil yang akan didapat apabila use case telah sukses dilakukan. Kemudian ada alur peristiwa, menjelaskan bagaimana alur suatu proses agar terjadi. Kemudian ada kinerja, yang mendefinisikan hubungan keterkaitan antara aktor dengan sistem. Contoh use case kurang lebih seperti ini. Setidaknya inilah yang kami sepakati, seperti ini. Oke, saya akan mendetailkan kembali isi dari use case diagram ke dalam use case form yang telah tersedia. Nah, karena terdapat 13 use case di dalam sistem ini, saya hanya akan menjelaskan salah satu use case saja, setidaknya sudah mewakili use case yang lainnya. Sisanya, kalian dapat mendownload
di deskripsi yang telah kami sediakan di video ini. Nah, di sini terdapat use case yang akan saya jelaskan, yaitu adalah input matkul dan aktornya mahasiswa. Nah, agar mahasiswa dapat melaksanakan aktivitas input matkul, mahasiswa terlebih dahulu harus login dan isi survei di dalam Ygrasias. Nah, tapi di diagram ini tidak ada garis penghubung. Nih, di dalam diagram ini tidak ada garis penghubung antara isi survei dan input matkul. Nah, karena nantinya Anda sebagai mahasiswa pada alur peristiwa ini, di situ Anda hanya akan melakukan login sebagai mahasiswa pada portal Ygrasias dan membuka menu registrasi matkul. Kemudian mahasiswa melakukan pemilihan dan input matkul pilihannya. Nah, setidaknya yang saya jelaskan ini insya Allah dapat mewakili yang lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai use case diagram dan use case form dari kami. Apabila terdapat salah-salah kata atau salah penjelasan mengenai use case diagram dan use case form ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Anggi Yudanto. Saya Warismi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.